Haleluya. Mari kita memuji Tuhan, saudara. Tangan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Biarkan segala puji syukur bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Yes. Sebab Kau layak disembah. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau layak disembah. Haleluya. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya. Oh, soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya. Oh, soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. 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 Oh. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Selamat sejahtera bagi semua jemaat BM Community Luntong. Selamat malam, dan malam ini kita akan teruskan dengan kebaktian ataupun kebaktian kelompok sel kita pada malam ini. Jadi sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan pada malam ini, ya, jadi saya ingin membawa kita dalam doa. Ya, kita berdoa bersama-sama sebelum kita berkongsi ataupun dasar untuk kelompok sel kita pada malam ini. Ya, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, saya akan pimpin kita dalam doa. Haleluya. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Dan hingga ke saat ini Tuhan, kami percaya kami diberi Tuhan kekuatan. Dan malam ini Tuhan, kami serahkan persekutuan kami bersama pada malam ini ke dalam tangan Engkau. Kiranya Tuhan pimpin dari awal sampai selesainya kebaktian kami pada malam ini. Kami serahkan Tuhan firman-Mu yang akan kami kongsikan pada malam ini. Kiranya firman Tuhan akan memberkati setiap kami pada malam ini. Kami tahu walau di mana saja kami berada saat ini, sama ada kami di rumah bersama dengan keluarga kami, dalam persekutuan kami pada malam ini, kami serah ke dalam tangan Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau berikan kami hati yang tenang, pikiran yang fokus kepada firman-Mu pada malam ini. Terima kasih Bapa di syurga.
Haleluya, terpujilah namamu. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, mari kita langsung kepada firman Tuhan kita pada malam ini. Kita baca bersama, ya, di dalam Kisah Para Rasul, ya, yaitu pasal 4 ayat 32 sampai 34e, ya, cukuplah, ya. Kisah Para Rasul pasal 4 32 sampai 34e, ya. Jadi mari kita lihat bersama di dalam Alkitab masing-masing, ya. Dan saya akan bacakan untuk kita pada malam ini, ya. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 34e, ya. Begini difirmankan ataupun inilah pembacaan kita, ya. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahawa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Jadi saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, dari pembacaan kita ini malam ini sebagai dasar persekutuan kita dalam kelompok sel kita pada malam ini, kita ambil satu tema yang sangat sederhana, ya, untuk kita kongsikan bersama, ya, pada malam ini, yaitu temanya ialah bertumbuh bersama, ya, bertumbuh bersama. Nah, jadi ada pertanyaan untuk kita, ya, pada malam ini, ya, saudara-saudariku, ya, di dalam keadaan kita, ya, yang tidak dibenarkan, di mana pergerakan kita, ya, terkawal ataupun kita sedang menjalani PKP, ya, yaitu perintah kawalan pergerakan. Jadi pertanyaan saya, ya, dalam keadaan begini, adakah kelompok sel kita masih lagi berjalan, ya, ataupun kita sudah cuti, ya, semua tidak perlu buat apa-apa, ya. Itu pertanyaan yang sederhana. Kalau semuanya berjalan seperti biasa, ya, walaupun kita hanya menggunakan pelbagai, ya, cara, contoh dia seperti yang kita lakukan sekarang, ya, kita berkumpul bersama-sama, ya, melalui contohnya melalui media massa begini, alam maya begini, ya. So kita tahu persekutuan kita tidak terbatas, ya. Jadi pertanyaan saya tadi, apakah kelompok sel kita masih berjalan lagi ataupun kita cuti dulu, ya. Itu pertanyaan kita yang pertama. Okay? Tetapi kalau masih berjalan, ya, kita bersyukur, ya, sebab kita tahu apapun keadaan kita terus, ya, bersekutu bersama, terus mendorong, terus memberikan kata semangat, kata dorongan, ya, saling membangun antara satu sama lain, ya. Puji Tuhan sebab kelompok sel kita masih berjalan. Di dalam kelompok sel kami, ya, saya sangat bersyukur, ya, sebab
kelompok sel kami masih berjalan seperti sedia kala. Puji Tuhan, ya, di mana ketua kelompok sel kami masih lagi, ya, dia menggunakan WhatsApp, ya, untuk menghantarkan firman Tuhan, untuk mendorong setiap anggota kelompok di dalam kelompok sel kami, ya. Ya, begitu juga ada juga yang aktif, anggota lain yang menghantar lagu-lagu rohani, ya. Kadang-kadang lagu itu sangat mendorong kita, terutamanya kita yang sebagai ahli kelompok, ya. Ini yang berlaku di dalam kelompok sel, ya. Kita tidak pernah bercuti, walaupun apapun keadaan, kita terus saja, ya. Kalau orang pergerakan kita dikawal, kita masih boleh menggunakan media lain, ya, cara lain, supaya kita terus mendorong, terus membangun antara satu sama lain, ya, supaya kita dapat terus bertumbuh bersama, ya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, saya sangat terdorong, ya, dengan kata-kata daripada beberapa orang ahli kelompok, ya, yang yang bersama dengan kita di dalam kelompok sel kita, ya. Satu kata-kata yang saya dapat petik ialah mereka kata, cikgu, ya, saya banyak bertumbuh, ya, melalui kelompok sel kita, ya. Kemudian ada juga yang berkata, ya, cikgu, ya, sebab ada di kalangan ahli kita, kalau dulu dia bersama dengan kita, tetapi oleh kerana bekerja jauh daripada Bandar Miri, ya, kemudian mereka sekarang ini menetap di tempat lain. Jadi mereka juga berkata, cikgu, ya, saya menjalankan kelompok sel kami di tempat baru mengikut cara kita semasa di Miri dulu, ya. Jadi sini saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, saya bukan nak bermegah-megah, ya, dengan kelompok sel kita, ya, tetapi apa yang ingin saya kongsikan di sini ialah ataupun intipatinya daripada kata-kata ini yang sangat mendorong saya ialah bahawa yaitu kita dapat bertumbuh bersama, ya, di dalam kelompok sel kita, ya. Itu intipatinya, ya, daripada kata-kata yang saya petik ini, yaitu kita dapat bertumbuh bersama-sama, ya, di dalam kelompok sel kita, ya. Jadi saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi pada malam ini, saya ingin membawa kita melihat bersama-sama daripada firman Tuhan yang kita baca tadi, ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 tadi, ya, di mana kita belajar, ya, seperti gereja mula-mula, ya, mereka berkumpul setiap hari untuk memuji Tuhan dan berdoa bersama-sama, ya. Mereka juga tak segan silu, ya, meminta bantuan, meminta pertolongan daripada saudara-saudari yang lain yang seiman. Itu gereja mula-mula, ya. Kita boleh belajar bersama-sama, ya. Kita boleh lihat, ya, bagaimana, ya, gereja mula-mula ini mereka menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya, ya, di mana mereka seperti mana yang difirmankan tadi, mereka sehati sejiwa, ya. Mereka berkumpul bersama-sama, mereka berdoa bersama-sama, ya. Kemudian mereka juga tidak segan silu, ya, untuk membantu dan menolong antara satu sama yang lain. Jadi itu tujuan kelompok sel dibangun, ya. Kelompok sel dibangun untuk tujuan
ya, seperti dalam gereja mula-mula, ya. Jadi saudaraku, di BMCL Lutong, ya, kita meletakkan ataupun kita membangun kelompok sel, ya, supaya dengan adanya kelompok sel ini, inilah cara gereja kita untuk membantu sesama orang yang percaya untuk bertumbuh dan mengalami perjalanan yang mendalam, ya, di dalam Tuhan. Ya, itu ialah cara gereja kita. Ya, kita bangun kelompok sel itu supaya dapat membantu, ya, sesama orang yang percaya untuk bertumbuh dan mengalami perjalanan yang mendalam, ya, di dalam Tuhan. Ya. Kemudian kita melihat juga, ya, di gereja kita bahwa kelompok sel ini adalah satu wadah, ya, satu wadah pemuridan gereja, ya, di mana di dalam kelompok sel tersebut kita saling, ya, untuk kita membangun, untuk kita saling mengajar, ya, siapa Tuhan, ya, ataupun bagaimana seharusnya, ya, kita menjalani hidup sebagai orang yang percaya, ya. Itu yang keduanya, yaitu kita membangun kelompok sel ini sebagai wadah pemuridan, ya, bagi di mana saja, ya, tiap-tiap orang yang percaya, ya, mereka di mana mereka saling mengajar dan membangun antara satu sama lain. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi malam ini, ya, saya tidak katakan, ya, susah, ya, untuk membangun kelompok sel, ya. Tetapi saudaraku tidak apa, ya. Kita coba belajar, ya. Jadi malam ini ada 4 hal, ya, 4 hal yang ingin saya bawa kita ataupun yang ingin saya kongsikan lah, ya, supaya kita dapat bertumbuh bersama, ya, di dalam kelompok sel kita. Ya, yang pertama, saudaraku, apa yang penting sekali, ya, di dalam kelompok sel kita, ya, harus ada setiap anggota dalam kelompok sel, ya, harus menjadi diri kita sendiri apa adanya. Ya, maksudnya apa, ya? Oke. Contoh, ya, di dalam kelompok sel kita, ya. Walaupun di sana mungkin ada pastor kah, ya, ataupun elder, ketua pelayan, ya, kita jangan anggap itu ialah sebagai satu jaminan kita untuk kita bertopeng ataupun satu sama ada pelayan kah, ya, jangan jadikan itu ialah sebagai untuk kita berpura-pura. Kadang-kadang kita macam tu, ya, di dalam kelompok sel kita, ya, macam cikgu, ya, macam saya lah, ya, kadang-kadang oleh kerana saya ini pemimpin di dalam gereja, jadi nanti dalam kelompok sel saya tak naklah kongsikan masalah saya tak nak mengaku kegagalan saya, ya, nanti apa kata jemaat yang lain. Ya, jadi saudaraku, ini menghalang untuk kita bertumbuh bersama. Sekiranya kita selalu ada topeng, ya, di dalam persekutuan kita bersama. Kadang-kadang saudaraku, kalau kita asyik berpura-pura, kita bertopeng, ya, jadi ini akan mematikan kepercayaan anggota dalam kelompok kita. Ya, sebab itu kita tanggalkan semuanya, ya. Sebab kita tahu di dalam kelompok sel kita, saudaraku, ya, kelompok sel kita itulah salah satunya tempat yang sangat selesa bagi semua orang. Ya, sekiranya kita saling menunjukkan siapa diri kita, ya,
di mana ketika kita setiap orang di dalam kelompok sel itu sering mengakui kelemahannya, sering mengakui kegagalannya, dan sering mengakui setiap masalah yang ada. Jadi dengan itu saudaraku, bila kita tidak bertopeng, kita menjadi diri kita, apanya adanya kita, siapanya diri kita. Jadi ini akan membantu ya bagi setiap kita untuk terus bertumbuh, di bersama ya di dalam kelompok sel kita ya. Itu yang pertama. Kita jadi diri kita, apa adanya kita ya. Jangan kita berpura-pura ya. Kadang-kadang bila kita sering berpura-pura, nanti kalau berlaku ya, jadi ini akan mengecewakan ahli-ahli yang lain di dalam kelompok kita. Sebab mereka sangat menaruh kepercayaan kepada kita. Sebab itu kalau ada masalah, ada kegagalan, ada kekurangan, kita saling sama mengakui. Ya, jangan kita hidup bertopeng ya di dalam persekutuan kita, di dalam kelompok sel kita. Ya, itu hal yang pertama, yaitu kita jadi diri kita sendiri. Ya, kita jadi diri kita apa adanya. Ya, itu hal yang pertama. Ya. Hal yang kedua, saudaraku, ya, supaya kita dapat bertumbuh bersama melalui kelompok sel kita, yaitu seperti mana firman Tuhan katakan tadi, ya, di dalam kelompok sel kita harus ya, di dalam anggota kita, di dalam setiap anggota kita harus ada satu hati, satu rasa, ya, yaitu tadi seperti mana firman Tuhan katakan tadi, sehati sejiwa, ya. Hal yang kedua yaitu di dalam kelompok sel kita harus ada satu hati, satu rasa, ya. So kita tahu saudaraku, ya, kelompok sel kita itu ibarat rumah, ya, ataupun ibarat keluarga kedua kita selain daripada keluarga kita sendiri. Jadi anggota kelompok sel kita itu adalah rumah ataupun keluarga kita yang kedua, ya. Di mana di sana ya kita dapat temukan saudara-saudari kita yang sebenarnya, ya, walaupun kita bukan adik-beradik kandung, tetapi merekalah saudara-saudari kita yang sebenarnya, ya. Sekiranya kita ingin menjadikan kelompok sel kita itu adalah rumah ataupun keluarga kedua kita, ya. Artinya saudaraku, ya, setiap anggota akan tumbuh, ya, dalam satu rasa yang sama, ya. Ketika salah satu, ya, contohnya kalau berlaku ada seorang ahli keluarga kita ataupun ahli kelompok kita mengalami kejayaan, ya, kita raihkan bersama-sama. Kita sering ataupun sama merasakan kegembiraannya atas kejayaan, ya, sebab itu sangat merasa apa yang dia rasa. Begitu juga sebaliknya, ya, kalau berlaku hal-hal yang kesulitan, kita bersedih bersama, ya, menangis bersama, ya, itu halnya sebaliknya lah, ya, sebab ini menunjukkan bahawa, ya, di dalam kelompok sel kita itu ada satu rasa, satu hati, ya. Jadi kita dapat apalagi bila kita katakan bahawa kelompok sel kita merupakan rumah ataupun keluarga kedua kita. Jadi ini bila ada di dalam ahli kelompok kita, ya, ada satu hati, satu rasa begini, saudaraku. Jadi kita merasakan kita akan akrab, ya. Bila berlakunya keakraban begini, saudaraku, ya, kita dapat terus bertumbuh bersama, ya, melalui kelompok sel kita. Jadi itu hal yang kedua, saudaraku, ya. Hal yang ketiga pula, ya, supaya kita dapat bertumbuh bersama, ya,
melalui kelompok sel kita, yaitu hal yang ketiga, ya, kita melakukan, ya, hal-hal salib, ya. Jadi saudara-saudariku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, memang tidak senang, ya, sebab kita tahu setiap kelompok sel akan diisi. Saya tahu dalam kelompok sel kita, ya, memang terdirilah, ya, macam kelompok sel kita, ya, yang kita tahu memang terdiri daripada orang yang tidak sempurna, ya. Setiap orang pernah terluka, setiap orang pernah kecewa, bahkan setiap orang pernah berdosa, ya. Tetapi saudaraku, ya, sekiranya kita tahu seperti yang kita kata tadi siapa kita, ya, kemudian kita terus saling, ya, melakukan hal-hal yang saling, ya. Contohnya kita saling membangun, saling mendorong, saling menunjukkan simpati, saling berbelas kasihan, saling rendah hati, saling menjaga rahsia, ya. Jadi sikap-sikap ini saudaraku, ya, bila kita melakukan hal-hal saling ini, okay, ini sangat penting, ya, supaya kita dapat melahirkan, ya, kelompok sel kita yang sehat. Bila kita saling membangun, saling menunjukkan simpati, saling memberikan belas kasihan, saling rendah hati, saling menjaga rahsia, ya. Sebab sikap ini, ya, saya percaya saudaraku, kalau kita lakukan dalam kelompok sel kita, ya, kita akan menjadi sebuah kelompok sel yang sehat, ya. Jadi itu hal yang ketiga saudaraku. Hal yang keempat yang ingin saya kongsikan malam ini, supaya kita di dalam kelompok sel kita dapat bertumbuh bersama, yaitu, ya, kita harus memiliki perwatakan ataupun budi pekerti yang baik, sebab kita akan menjadi berkat bagi orang lain sekiranya kita menunjukkan sikap ataupun budi pekerti yang baik, ya. Itu tidak dapat dinafikan. Di dalam kelompok sel kita, biarlah, ya, kita menjadikan kelompok sel kita itu menjadi rumah yang teraman, ya, di mana-mana, ataupun rumah yang teraman, ya, di dunia, ya. Contoh katakan, karena setiap anggota adalah orang-orang yang boleh dipercayai. Sekiranya setiap kita sebagai anggota melakukan hal-hal yang berbudi pekerti baik, sebagai kelompok sel kita harus menghormati antara satu sama lain. Sebagai anggota dalam kelompok sel kita harus belajar untuk saling menghormati, saling menerima satu sama lain, saling melihat persamaan dan perbedaan kita. Ini akan menjamin, ya, pertumbuhan kita melalui kelompok sel kita, ya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, sebagai kesimpulannya pada malam ini, ya, sebagai dasar persekutuan kita bersama dalam kelompok sel kita, dalam persekutuan, ya, saudaraku, semakin kecil kelompoknya adalah semakin baik, ya. Tuhan Yesus sendiri memilih 12 orang, ya. Adakah Tuhan Yesus tidak mampu untuk memilih ramai? Memang mampu, ya, tetapi kenapa? Memang ada sebabnya saudaraku. Tuhan Yesus memilih 12 orang muridnya, dan itu ukuran maksima, ya, yang diletakkan. Kenapa saudaraku? Supaya setiap orang, ya, mampu berfungsi, ya. Maksudnya kalau kelompoknya lebih kecil, berkemungkinan kita lebih banyak lagi ataupun lebih berfungsi, ya, sekiranya kita dalam kelompok yang kecil. So itu Tuhan Yesus memilih 12 orang murid. Kemudian setiap orang Kristen yang percaya perlu terlibat dalam kelompok sel di gereja. Macam di gereja kita memang menggalakkan setiap anggota
untuk mengikuti ya kelompok sel ya yang sudah diagihkan. Okey. Jadi gereja kita ibarat sebuah kapal ya. Kemudian kelompok sel ini seperti perahu-perahu yang melekat kepada kapal besar ini ya. Fungsinya ialah sekiranya ada hal-hal tujuan menyelamat, jadi kapal ataupun perahu kecil ini akan digunakan. Begitulah ya konsep kelompok sel kita, saudaraku. So itu kita menggalakkan setiap kita terlibat ya di dalam kelompok sel kita. Ya. Jadi puji Tuhan, saudaraku ya. Jadi sebelum kita meneruskan doa kita pada malam ini, sebelum kita menutup firman Tuhan malam ini, mari saya bawa kita untuk kita berdiam, kita berdoa terlebih dulu ya. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam ini yang mengajar kami supaya kami melihat, supaya kami belajar dari gereja mula-mula ya, di mana mereka sering berkumpul, sering berdoa, dan sering tidak segan silu meminta bantuan antara satu sama yang lain, saling tolong menolong. Ya, jadi terima kasih Tuhan malam ini. Kami berdoa kiranya firman Tuhan terus dihidupi kami Tuhan, supaya di dalam kehidupan kami, terutamanya di dalam kami menjalani persekutuan kami dalam kelompok sel kami Tuhan, kami menjalankan gaya hidup gereja mula-mula. Terima kasih Bapa di syurga, berkati setiap kelompok-kelompok yang ada Tuhan, supaya Tuhan Engkau terus melawati setiap kelompok-kelompok yang ada ya. Kira-kira apapun keadaan kami saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan Kau melawat setiap kelompok-kelompok yang ada. Dan kami percaya yang sakit Tuhan akan sembuhkan ya. Dan begitu juga Tuhan, mereka yang dalam ketakutan, Tuhan berikan mereka kekuatan, berikan mereka keberanian, kedamaian. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Walaupun hamba-Mu telah berhenti berbicara, kami percaya lewat pekerjaan Roh Kudus, firman Tuhan akan terus dihidupi oleh setiap kami yang mendengar firman Tuhan pada malam ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terpuji nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah jemaat, jadi sebelum kita mengakhiri kita punya kebaktian pada hari ini, jadi ada beberapa pengumuman yang ingin disampaikan. Yang pertama, malam doa kita itu yang akan diadakan ataupun yang akan live streaming pada hari Kamis malam jam 8 malam. Seterusnya kita ada cell group pada hari Sabtu juga akan live streaming pada 8 malam. Oke, kita bersama-sama dengan keluarga kita, bersama-sama dengan kawan-kawan kita, dimanapun kita berada, bersama-sama duduk bersama. Dan seterusnya kita akan ada kebaktian hati kita seperti biasa. Kita akan bermula jam 9 pagi di live streaming kita di FB dan di YouTube. Jadi itu saja